Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun kita berada. Hari ini kita memasuki hari yang ke-35 dari kegiatan doa puasa yang kita laksanakan bersama keluarga besar Gereja Kami Yesus selama 40 hari. Kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita berdoa. Kami menaikkan syukur kepada Tuhan yang punya kebenaran, yang tuntun kami kebenaran, mampukan kami hidup dalam kebenaran. Jadikanlah kami sebagai umat-Mu yang sentiasa hidup berpaut kepadamu ya Tuhan, berkenan kepadamu Bapa. Kami akan mendengarkan renungan firman-Mu, mari Tuhan bersabda dan berbicara kepada kami. Demi nama Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Saudara saya kasihan Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini renungan firman Tuhan saya ambil dari dalam kitab Efesus pasal yang kelima ayat 15 sampai 21. Demikian firman Tuhan, karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucapkanlah syukur sentiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus sebagai kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Saudara yang kasih Tuhan kita Kristus, tema kita hari ini adalah berkenan kepada Tuhan. Pada dasarnya tidak ada seorang pun yang berkenan kepada Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 23. Namun syukur kepada Allah di dalam Kristus yang telah mendamaikan kita kembali dengan Bapa kita di sorga. Sehingga kita dilayakkan sebagai anaknya dan kita diangkat sebagai anaknya. Dan kita diperkenankan memanggil Dia Allah Pencipta sebagai Bapa kita. Sebagai anak-anaknya kita dituntut untuk hidup memuliakan Dia, hidup berkenan kepadanya. Pertanyaannya, apakah hidup yang berkenan kepada Tuhan? Dan bagaimanakah hidup yang berkenan dan memuliakan Dia? Saudara, berdasarkan ayat firman Tuhan yang kita baca, hidup yang berkenan kepada Tuhan dan hidup yang memuliakan Dia dapat dilihat dalam 3 relasi kita sebagai anaknya, bahkan sebagai murid-muridnya, atau sebagai orang percaya. Ketiga relasi itu, yang pertama adalah relasi kita dengan Tuhan. Yaitu bahwa hidup kita harus penuh dengan Roh Kudus. Hidup yang memuji dan memuliakan Dia. Dengan puji-pujian, dengan penuh syukur, dan dengan segenap hati. Demikian di dalam ayat 18 dan ayat 19b. Bahkan juga relasi yang dia adalah kita mengucap syukur sentiasa kepada Allah di dalam Yesus. Dalam ayatnya yang ke-20. Itulah relasi yang patut kita lakukan setiap waktu, setiap hari sebagai anak-anak Tuhan. Yang kedua, ditinjau dari relasi kita dengan sesama. Bagaimanakah hidup kita dengan sesama orang-orang percaya? Yang pertama kita berkata, kita saling meneguhkan dalam pertumbuhan rohani bersama sebagai orang-orang percaya. Baik kita di dalam satu jemaat lokal dan juga tentu dalam kita berelasi dan orang-orang percaya lainnya. Ayat yang ke-19 bagian A. Yang kedua,
relasi sesama kita adalah saling menghargai satu dengan yang lain dan saling merendahkan diri. Ayat yang ke-21. Soal itu yang patut kita lakukan dalam hidup berkenan kepada Tuhan dengan sesama kita. Yang ketiga, ada relasi dengan diri kita sendiri. Kita berkata yang pertama adalah tidak menjadi pribadi-pribadi yang bebal, tetapi yang arif. Ayat yang ke-15. Jangan menjadi orang Kristen yang bebal. Itu adalah tidak berkenan kepada Tuhan. Yang kedua adalah menggunakan waktu yang Tuhan berikan kepada kita dengan baik. Jangan kita menjadi bodoh, kata firman Tuhan ya. Ya, orang yang bodoh adalah sesungguhnya karena tidak menggunakan waktu dengan baik. Yang ketiga, jangan hidup dalam kedagingan seperti mabuk oleh anggur di dalam ayat yang ke-18. Saudara kasih Tuhan, demikian hidup berkenan kepada Tuhan dapat ditinjau di dalam 3 relasi kehidupan kita sebagai anak-anaknya. Pertama, bagaimanakah relasi kita dengan Tuhan? Yang kedua, bagaimanakah relasi kita dengan sesama? Dan yang ketiga, bagaimanakah relasi dengan diri kita sendiri? Kitab Efesus pasal yang ke-5 ayatnya yang ke-15 sampai 21 yang kita baca tentu menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Demikian firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, teguhkan dan materaikan dan sempurnakanlah renungan firman-Mu. Kami terbatas untuk mengerti, tapi Roh Kudus Tuhan, Allah sendiri yang punya firman,